Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Siku Edu TV. Sebelumnya, jangan lupa untuk di like dan subscribe channel ini. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, saya Nurul Husna dengan NIM 2015 040085 dan rekan-rekan saya Yusi Arya Dewi dengan NIM 2015 040063 dan Setnita Rahmawati dengan NIM 2015 040081. Untuk materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang komunikasi. Dengan dosen pengampu, Bapak Abdul Aziz, MC Psikolog. Adapun pembahasan yang akan dibahas yaitu meliputi pengertian komunikasi, fungsi komunikasi, jenis komunikasi, dan syarat-syarat terjadinya komunikasi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Yusi. Kepada rekan saya Yusi, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Yusi Arya Dewi akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang pengertian komunikasi. Menurut Thomas M. Waddell mengemukakan bahwa komunikasi ditunjukkan untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, membangun kontak sosial dengan orang sekitar, dan berperilaku seperti yang diinginkan. Komunikasi selalu terjadi dalam keadaan spesifik. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya memperhatikan apa yang lawan bicara kita bicarakan. Namun, informasi nonverbal misalnya, sikap atau gerak-geriknya selama berbicara, ekspresi wajah, orientasi tubuh, nada bicara, jarak ia dengan kita, kontak mata, dan lain sebagainya. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu communication dan berasal dari bahasa Latin communication yang berarti sama, maksudnya sama makna. Komunikasi mengandung kesamaan makna. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui atau tanpa media yang menimbulkan akibat tertentu. Dalam pandangan strukturalisme, Ferdinand de Saussure, arah pembacaan linguistik dibagi menjadi dua, yaitu language dan parole. Yang kedua elemen inilah yang sekarang menjadi komunikasi verbal dalam kehidupan sehari-hari yang dipergunakan oleh masyarakat untuk menyatakan pikiran dan perasaannya terhadap orang lain. Terima kasih kepada rekan saya Yusi. Untuk materi selanjutnya tentang fungsi komunikasi yang akan dijelaskan oleh Sepita. Kepada rekan saya Sepita, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Setnita Rahmawati dengan NIM 2015 040081. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ada 6. Yang pertama, komunikasi merupakan fundamental dalam kehidupan. Komunikasi berperan penting dalam kehidupan. Segala aktivitas dilakukan dengan berkomunikasi. Yang kedua, komunikasi merupakan suatu aktivitas yang kompleks. Komunikasi bukanlah suatu aktivitas yang mudah. Untuk mencapai kompetensi komunikasi diperlukan pemahaman dan keterampilan sehingga komunikasi yang dilakukan menjadi efektif. Yang ketiga, komunikasi sebagai pengumpulan informasi tentang orang lain. Dengan informasi, kita akan langsung mulai untuk mengumpulkan informasi tentang orang tersebut. Yang keempat, komunikasi dapat memenuhi kebutuhan interpersonal. Melalui suatu percakapan, Anda akan merasakan suatu kenyamanan, kehangatan, persahabatan, bahkan pelarian. Yang kelima, komunikasi dapat membentuk identitas pribadi. Komunikasi juga berperan dalam menentukan identitas kita, baik secara pribadi, kelompok, maupun suatu identitas budaya. Dan yang keenam, komunikasi dapat mempengaruhi orang lain. Adler M. Proctor menjelaskan, selain untuk memenuhi kebutuhan sosial dan membentuk identitas, komunikasi merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan untuk memenuhi apa yang disebut dengan mahasiswa ilmu komunikasi dengan tujuan instrumen atau arahan dalam bertingkah laku dengan orang lain. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Sepnita yang telah menjelaskan materi tentang fungsi komunikasi. Untuk materi selanjutnya, materi tentang jenis komunikasi dan syarat-syarat terjadinya komunikasi. Yang pertama, jenis komunikasi. Komunikasi dapat berlangsung searah dan juga dapat berlangsung dua arah. Komunikasi dapat berlangsung searah bila dalam proses komunikasi itu tidak ada umpan balik dari komunikasi kepada komunikator. Komunikasi searah adalah komunikasi yang datang dari satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya menerima saja. Komunikasi dua arah, penerima dapat berubah fungsi menjadi pengirim berita, sedangkan pengirim dapat menjadi penerima berita. Selanjutnya,
Syarat-syarat terjadinya komunikasi. Syarat pertama untuk terjadinya komunikasi adalah adanya dua orang atau lebih. Orang pertama berfungsi sebagai pengirim berita, sedangkan orang kedua dan seterusnya berfungsi sebagai penerima berita. Dalam diri penerima berita terjadi proses psikologis yang analog dengan proses yang terjadi dalam diri pengirim berita.